Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ketua Tim PHB 2D UKM Vodi Mapelar, Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan memaparkan penilaian kemajuan pelaksanaan atau PKP PHB 2D 2021. Baik, yang pertama, tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan. Identifikasi masalah dan tujuan masalah. Masalah atau kendala dari bengkel disabilitas ini diantaranya adalah bengkel hanya bisa diakses oleh kalangan dari beberapa pemilik yayasan sendiri. Tujuan penelitian berupa yang pertama, pengembangan bengkel alat bantu disabilitas pertama di Malaraya. Yang kedua, mewujudkan pemberdayaan ekonomi dan ramah inklusi Desa Pedali lewat pengembangan bengkel alat bantu disabilitas tersebut. Metode yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif dengan observasi dan wawancara. Selain itu, kami juga menggunakan beberapa metode penunjang seperti membeli peralatan bengkel, mencari narasumber, melakukan pelatihan teknisi perbaikan alat bantu disabilitas, melakukan pelatihan e-commerce, pemasaran melalui media sosial dan mitra, mencari mitra, pembukaan bengkel alat bantu disabilitas, melakukan pengawasan mengenai keberlangsungan bengkel alat bantu disabilitas. Selanjutnya, kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan. Yang pertama, masyarakat disabilitas membuat berbagai jenis produk untuk dipasarkan ke lingkungan luar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, respon baik dari masyarakat atas keberadaan bengkel membantu memudahkan penyandang disabilitas untuk memperbaiki alat bantu. Sebagai penunjang perkembangan bengkel, maka kami menggunakan metode pelatihan teknisi alat bantu disabilitas dan pelatihan e-commerce. Yang ketiga, realisasi dari pengembangan bengkel ini akan tetap beroperasi walaupun program PHB 2D sudah selesai. Yang keempat, pengenalan eksistensi bengkel ini dijalankan dengan memanfaatkan media online sebagai sarana promosi. Yang kelima, kualitas harga dan pelayanan bengkel yang baik serta lokasi yang strategis mampu menarik minat masyarakat. Yang kedua, tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan, indikator keberhasilan, luaran wajib, dan luaran tambahan yang dapat dicapai. Tujuan utama program ini yaitu yang pertama, menjadikan bengkel alat bantu disabilitas Desa Pedali sebagai bengkel alat bantu pertama di Malaraya. Langkah selanjutnya yaitu langkah pengembangan bengkel ke depannya. Yang kedua, tujuan kedua yaitu mewujudkan pemberdayaan ekonomi dan ramah inklusi di Desa Pedali. Keberlanjutan dari pengelolaan alat bantu disabilitas akan dikelola oleh para penyandang disabilitas maupun masyarakat sekitar yang telah dibekali dengan pengetahuan berupa diadakannya pelatihan teknisi dan pelatihan e-commerce. Untuk tingkat indikator keberhasilan program, yang pertama, sebagai penunjang indikator keberhasilan dapat terwujud, maka tim kami membantu dalam hal pembelian alat-alat bengkel yang dibutuhkan. Yang kedua, mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Yang ketiga, pelatihan e-commerce memiliki tujuan untuk mempermudah pemasaran jasa bengkel, sehingga dapat diketahui oleh khalayak ramai, baik dari desa sasaran maupun di luar desa sasaran. Materi yang disampaikan meliputi penggunaan dalam kegiatan branding, serta penggunaan hashtag. Yang keempat, bengkel alat bantu disabilitas membantu memudahkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk memperbaiki alat bantu terkhusus pada kegiatan ini, yakni kursi roda. Yang kelima, terbentuknya kerjasama dengan berbagai mitra, seperti rumah sakit dan instansi pemerintah. Yang keenam, memanfaatkan media milik lembaga diharapkan dapat memaksimalkan tingkat promosi program. Dan yang terakhir, harga yang ditawarkan oleh bengkel alat bantu disabilitas terjangkau, serta letak bengkel yang strategis dan memudahkan masyarakat dalam menemukan bengkel alat bantu disabilitas. Selanjutnya, tingkat pencapaian indikator atau jumlah indikator yang dicapai. Indikator keberhasilan program. Yang pertama, terbentuknya bengkel alat bantu disabilitas pertama di Malang, terlepas dari keanggotaan suatu yayasan. Yang kedua, bengkel dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, bengkel dapat berlanjut setelah program selesai. Yang keempat, promosi bengkel pada masyarakat di luar Desa Pedali. Yang kelima, harga terjangkau serta tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Luaran wajib. Yang pertama,
buku manual atau panduan aplikasi teknologi produk PHP 2D. Ini sedang dalam tahap pencarian penerbit yang ber-ISBN dan HKI. Yang kedua, profil dan poster hasil pelaksanaan program. Profil dan poster baru akan dicapai setelah melakukan soft launching. Yang ketiga, video kegiatan. Video kegiatan ini sedang dalam tahap penyuntingan akhir. Yang keempat, publikasi media sosial. Telah dibuat akun media sosial, Instagram, dan YouTube untuk publikasi kegiatan PHP 2D. Selanjutnya, luaran tambahan. Yang pertama, jurnal atau publikasi ilmiah. Telah dibuat jurnal yang akan masuk ke dalam proceeding di Senasif 2021. Yang kedua, publikasi media massa. Telah dibuat berita pada laman berita Umer mengenai kegiatan PHP 2D, bengkel alat bantu disabilitas, dan juga diliput oleh Agropolitan News. Yang ketiga, jejaring kemitraan yang terbentuk yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama tertulis antara tim pelaksana dengan mitra dan sedang dalam tahap perundingan. Yang selanjutnya adalah tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya, personil, waktu, alat, metode, dan komponen bahan. Dalam aspek personil, jumlah personil tidak bertambah maupun berkurang, dan juga tidak ada yang diganti. Dengan 15 orang anggota, pembagian tugas dalam tim semakin mudah dan berjalan lebih efektif. Dalam aspek waktu, kegiatan yang pertama adalah dekorasi bengkel produksi atau pengecatan bengkel. Waktunya Agustus 2021. Selanjutnya, kegiatan pembelian alat-alat bengkel. Waktunya Agustus 2021. Yang ketiga, pelatihan teknisi bengkel dengan waktu tanggal 13 sampai 19 Oktober 2021. Selanjutnya, pelatihan e-commerce dengan waktu 2 Oktober 2021. Aspek komponen bahan. Bahan yang digunakan dalam kegiatan PHP 2D adalah kursi roda yang perlu diperbaiki, karena bengkel alat bantu disabilitas saat ini masih berfokus pada pembenahan kursi roda. Kerusakan yang dapat diperbaiki mulai dari kerusakan roda maupun alas kursi roda. Selanjutnya, identifikasi masalah dan tujuan masalah. Masalah atau kendala dari bengkel disabilitas ini diantaranya adalah bengkel hanya bisa diakses oleh kalangan dari beberapa pemilik jasa sendiri. Tujuan penelitian berupa yang pertama, pengembangan bengkel alat bantu disabilitas pertama di Malaraya. Yang kedua, mewujudkan pemberdayaan ekonomi dan ramah inklusi Desa Bedali lewat pengembangan bengkel alat bantu disabilitas tersebut. Metode. Metode yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif dengan observasi dan wawancara. Selain itu, kami juga menggunakan beberapa metode penunjang seperti membeli peralatan bengkel, mencari narasumber, melakukan pelatihan teknisi perbaikan alat bantu disabilitas, melakukan pelatihan e-commerce, pemasaran melalui media sosial dan mitra, mencari mitra, pembukaan bengkel alat bantu disabilitas, melakukan pengawasan mengenai keberlangsungan bengkel alat bantu disabilitas. Kekompakan tim, intensitas atau frekuensi komunikasi dengan dosen. Yang pertama, dukungan serta bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing merupakan salah satu faktor kesuksesnya pelaksanaan kegiatan PHP 2D ini. Yang kedua, survei lokasi bersama pembimbing ke bengkel yang akan dikembangkan. Ketiga, rapat koordinasi rencana audiensi ke pemateri dan arahan dari dosen pembimbing. Yang keempat, pembukaan kegiatan yang dihadiri dosen pembimbing. Persentase mahasiswa yang terlibat. Seluruh anggota dalam tim PHP 2D UKM 45 Pelar terlibat dalam kegiatan sesuai dengan job desk divisi masing-masing. Namun terkadang kami saling membantu antar divisi apabila divisi lain merasa kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Yang ketujuh, potensi apa saja yang telah dilakukan dosen. Beberapa upaya agenda kerja yang dilaksanakan oleh tim PHP 2D UKM 45 Pelar Universitas Merdeka Malang dalam meningkatkan potensi keberlanjutan bengkel alat bantu disabilitas Desa Bedali, Kecamatan Lawang, yakni diantaranya yang pertama, upaya publikasi media sosial melalui Instagram PHP 2D bengkel bengkel disabilitas dan YouTube PHP 2D UKM 45 Pelar Umer Malang Official, serta publikasi di YouTube channel Agropolitan News.
Yang kedua, dukungan yang diberikan oleh warga Bedali terhadap inovasi pengembangan bengkel alat bantu disabilitas melalui kegiatan publikasi sosial media dan pengamatan kegiatan langsung selama kegiatan PHP 2D berlangsung. Yang ketiga, mengupayakan dalam menjalin relasi untuk bekerja sama dengan beberapa mitra, seperti Osuka, Dinsos, RSJ, RSSA, RSUD, Dinkes, BLK. Yang selanjutnya, menyelenggarakan sebuah pelatihan terhadap teknisi bengkel yang dibuktikan dengan diselenggarakannya pelatihan bengkel pada tanggal 13 sampai 16 dan 18 sampai 19 September 2021. Yang selanjutnya, menyelenggarakan pelatihan e-commerce yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2021 yang bertujuan sebagai pengembangan bengkel alat bantu disabilitas. Selanjutnya, merealisasikan dana yang diberikan Dikti untuk membelikan alat bengkel sebagai penunjang bengkel ke depannya. Selanjutnya, melaksanakan monitoring sebagai rangkaian akhir kegiatan promosi bengkel lewat event yang diselenggarakan Dinsos bekerjasama dengan berbagai macam lembaga lain yang bertujuan untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.